Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat akan pagi, buka Pak. dulu untuk presensi ya. Bentar. Baik, saya sudah buka untuk presensi sampai jam 11. Silahkan sampai diisi. Kita lanjutkan kuliah dan saya akan umumkan dulu di chat ya, untuk UTS. Kita rencanakan UTS hari Jumat. Tanggal berapa Jumat ini? 23, Pak. 23 ya. Tanggal 23 Oktober. Jam kuliah kita pakai 09.00 sampai 11.00. Ujiannya open book ya. Kemudian bahan sampai kuliah hari ini. Saya tuliskan di bahan sampai kuliah hari ini. Baik, kita terakhir sampai di antena helix ya. Saya coba buka dulu filenya. Oke. Ya. Baik, terakhir hari Jumat lalu kita kuliah sampai di sini, macam-macam antena helix. Nah, di mana antena, ya sebagaimana umumnya antena kan dalam berbagai macam konfigurasi fisiknya, waktu kita membuka atau mendefinisikan antena di awal kuliah bahwa antena dipol itu berasal dari ujung kawat, dua buah kawat yang dibuka. Nah, sehingga akan kemungkinan terjadi 3 mode, yaitu mode transmisi kalau dia diluruskan, kemudian dikasih beban di ujungnya, maka dua kawat tersebut akan menjadi saluran transmisi. Kemudian kalau kita buka ujungnya dan kalau kita hubung singkat ujungnya, maka akan terjadi gelombang berdiri dan itu disebut sebagai resonator, artinya menyimpan energi di situ. Nah, kemudian kalau dibuka
ujung kawatnya secara yang satu bentangan tegak lurus ke satu arah, yang satu lagi bentangan tegak lurus ke arah yang lain, maka akan menjadi antena gitu. Nah, demikian juga di sini helix, karena helix itu supaya menjadi mode kalau dibiarkan ini kan helix itu sama dengan dua kawat, tapi yang kawat yang luarnya dibentuk melingkar gitu, seperti kabel koaksial. Gitu. Jadi helix itu tujuannya dipakai untuk menyesuaikan bentuk antena dengan bentuk saluran transmisi. Kalau di pool kan saluran transmisinya dua kawat sejajar. Nah, kalau helix itu saluran transmisinya akan sesuai dengan koaksial. Nah, ini yang gerakan saya cursor ini. Nah, tapi supaya dia menjadi mode radiasi, maka kawat yang luarnya itu harus dibuka seperti ini. Kawat yang luar yang berbentuk melingkar, melingkari kawat inner konduktornya, dibuka seperti ini supaya terjadi mode transmisi. Kalau kawat ini diluruskan aja ke depan, misalnya, diluruskan ke terus menutupi spiralnya ini, maka dia akan menjadi mode transmisi. Jadi tidak berfungsi sebagai antena. Gitu. Nah, supaya helix menjadi antena, inner konduktornya yang di tengah ini dihubungkan dengan spiral. Nah, konduktor luarnya yang melingkari jaket dari kabel koaksial dibuka seperti ini. Sama hanya ketika kita itu tadi saya katakan waktu bicara awal mula kita membuat dua kawat sejajar menjadi antena, yaitu membentuk antena dipol gitu sama. Baik. Nah, ini mode radiasi, mode transmisi saya kira kita abaikan di sini karena kita tujuannya adalah membuat bentuk antena seperti ini, spiral atau helix ini menjadi antena gitu. Nah, walaupun sekarang udah menjadi antena, ini helix ini ada beberapa hal yang bisa kita ingat, yaitu terutama terkait dengan besarnya lilitan, besarnya lingkaran atau disebutnya C dalam unit lambda, C lambda. C lambda itu keliling, panjangnya keliling ini. Jadi kalau satu spiral itu dari satu titik sampai dia melingkar satu lilitan, itu disebut C. Ya kalau dihitung berarti 2pi kali radius dari besarnya lingkaran ini. Nah, dia kalau lebih kecil daripada sepertiga panjang gelombang, ya, kalau panjangnya satu lilitan itu lebih kecil sepertiga panjang gelombang, maka dia akan diagram arahnya itu normal. Mode normal itu sama dengan mode broadside. Artinya kalau antena itu memanjangnya ke arah kanan, nah maka dalam kondisi mode normal, radiasinya itu tegak lurus kepada antena itu. Jadi ke samping gitu radiasinya ya, gitu. Nah, kalau mode aksial itu artinya kalau antena menjulur ke sebelah kanan, spiralnya aksial itu pada sumbunya ke sini. Jadi radiasinya searah dengan arah dari menjulurnya spiral ini gitu. Itu mode aksial. Syaratnya dia panjangnya lilitan atau C dalam unit lambda itu berada pada lebih besar daripada 3/4, lebih kecil daripada 4/3. Nah, syarat-syaratnya seperti itu. Mudah diingatnya, 3/4, 4/3 gitu. Kalau kurang dari 1/3, dia akan mode normal. Mode normal ada manfaatnya juga, cuman beda penggunaan gitu. Kalau mode aksial, antena helix biasa dipakai untuk komunikasi point to point. Karena radiasinya menjulur tajam atau lobo utamanya mengarah kepada kemana arah spiral itu kita julurkan gitu. Kalau mau ke utara berarti ke utara gitu. Nah, kalau mode normal untuk apa gunanya? Mode normal bisa dipakai untuk kebutuhan broadcast. Misalnya kita butuh cakupan gitu. Dan ini tentu karena dia 3 dimensinya berbentuk omnidireksional, maka mode normal itu dia akan membentuk seperti ban yang berdiri gitu ya, seperti kue donat yang berdiri gitu. Jadi mencakup ke dilihat dari kanan ke arah kiri. Kalau mode normal lingkaran itu penampang radiasinya lingkaran. Tapi kalau dilihat dari atas atau dari samping, angka 8. Jadi seperti hanya antena dipol. Baik, itu dasar atau konsep utama dari antena helix. Nah, ini beberapa parameter supaya terjadi karakteristik yang paling optimal ya. Jadi ini kalau kita lihat strukturnya itu ada ujung yang berbentuk telah sesuai balance dengan ini unbalance ya. Jadi koaksial itu masuk kategori unbalance. Jadi antena disesuaikan dengan kabel transmisi yang unbalance yaitu koaksial. Nah, ini kalau kita lihat kalau kita membentuk
spiral, berarti kalau panjang totalnya ini L, kemudian ini ketebalannya dianggap, kita mengambil yang paling sederhana, yaitu yang tidak berubah ketebalan. Kalau ini kan ada variabel thickness nih. Di sini kita enggak, kita menggunakan konsep antena helik yang standar, yaitu 2A itu diameter dari kawatnya. Nah, kemudian S itu spasi jarak antara lilitan yang satu dan lilitan yang lain. Karena kalau spasinya dibikin rapat, berarti antena loop kan namanya kan. Ini, nah, kalau antena helik itu antara satu lilitan, satu spiral dengan spiral berikutnya ada jarak sebesar S gitu. Nah, kemudian C, tadi saya katakan C besar itu adalah panjangnya satu lilitan atau keliling lilitan. Nah, maka kalau ini digambarkan ke dalam satu konfigurasi dibentangkan kawatnya, kita akan mendapatkan parameter ini. Jadi LD itu di sini ada panjang satu lilitan setelah dia diangkat. Tentu kalau kita dibikin antena loop kan, antena loop itu berarti jarak spasi antar lilitan kan 0. Artinya panjangnya kawat satu lilitan akan sama dengan C gitu. C itu PD atau 2Pi kali R, yaitu panjangnya satu belitan gitu ya. Nah, karena ini punya jarak spasi antar lilitan S, maka tentu panjang LD atau panjang kawat satu lilitan adalah Pitagoras dari C dan S gitu. Jadi L itu LD kuadrat itu adalah C kuadrat ditambah S kuadrat. Ya. Kalau S-nya 0 berarti antena berubah menjadi antena loop gitu. Antena loop itu rapat lilitannya. S-nya rapat. Jadi ini LD akan sama dengan C. Nah, ini kalau semakin jarang, semakin direnggangkan. Jadi kalau ini sebagai pegas, sebagai per gitu ya, semakin direnggangkan berarti S membesar. Maka panjangnya kawat satu lilitan LD akan lebih panjang jauh daripada C gitu. Nah, ini ya. Konfigurasi bentangannya seperti ini. Nah, panjang L ini yang kiri adalah kalau ada 10 lilitan berarti 10 kali LD panjang kawat totalnya. Kalau kawat ini dari ujung ini tarik ke atas sampai lurus. Nah, ini L totalnya itu L dari ujung bawah sampai ujung atas dihitung secara panjangnya total. Jadi ini kalau ada N buah lilitan, misalkan N-nya 10 gitu. Berarti L ini adalah N kali LD. Gitu. Ya, paham ya? Gitu ya. Nah, kemudian lihat di sini hubungan antara spasi, jarak antar lilitan, membentuk sudut alfa di sini dengan antara C dan L untuk menunjukkan seberapa panjang S-nya. Ya. Semakin panjang S-nya, semakin besar alfanya. Nah, alfa di sini dirumuskan menjadi tangen pangkat min 1 dari S dibagi PD atau arkus tangen gitu ya. Ini. Gitu. Nah, kemudian N jumlah lilitan, S-nya spasi antar lilitan, terus L ini N bukan S ini kali ini. N kali panjang N adalah N panjang helik gitu ya ini ya. Ini L ini itu. Nah, atau L untuk sebanyak N lilitan di sini, ini notasinya nggak konsisten, ini harusnya L aja ini ya. Jadi L itu N kali S, kemudian ini Ln N kali D, yaitu Pitagoras dari ini. Ya, C adalah panjang lilitan, satu lilitan, Pi kali D. Nah, alpha ini disebut pitch angle. Pitch angle itu yang menentukan rapat atau renggangnya, atau kerenggangan dari spiral ini. Nah, ini. Nah, angka-angka untuk mode normal ini, nah tadi saya gambarkan mode normal seperti ini kan ya. Ini menjulurnya vertikal, tapi radiasinya horizontal. Itu mode normal. Nah, terus ada juga bentuk yang spasi antar lilitan itu bukan dilangsungkan secara kontinu, tapi dibikin seperti gambar yang kanan. Jadi ini satu belitan itu betul-betul ada pada satu bidang. Nah, untuk meneruskan belitan berikutnya, dia angkat ke atas kawatnya, membuat lagi satu belitan, satu bidang. Ini sama juga. Ya. Saya menghitung S-nya. Nah ini S-nya kan berarti langsung bisa lebih jelas S-nya. Jarak antar belitan kita lebih dalam gambar yang kanan lebih jelas karena dia diangkat ke atas. Jadi satu belitan berada pada bidang datar yang sama gitu. Nah, jarak S diangkat ke atas, bikin lagi belitan berikutnya, angkat lagi ke atas, bikin lagi berikutnya. Jadi ini sama aja, kalaupun ini dibentangkan seperti ini, cuman ini kan S-nya jadi secara kontinu gitu, tidak diskrit seperti ini. Kalau ini kan dipisah satu belitan, ini kontinu gitu. Ya.
Baik, nah untuk menghitung kuat medan yang ditimbulkannya ya, E theta, kemudian EP dan sebagainya itu ada di buku Krauss cara menurunkannya. Kemudian nanti itu kita harus nah ini di sini apa helix ini akan mengandung nilai E theta dan EP dalam koordinat bola, maka kita cukup signifikan untuk helix. Bedanya helix dengan dipol itu kalau dipol kan yang dominan hanya E theta aja kan, E theta. Nah, EP-nya nggak dominan. Bidang magnetnya H yang dominan HP gitu. H tetanya nggak dominan. Nah, di sini tergantung dimensinya. Jadi antara E theta dan EP di sini bisa muncul dua-duanya yang biasa kita sebut menjadi aksial rasio. Aksial rasio itu karena dia E theta dan EP menjadi tidak bisa diabaikan salah satu kepada yang lain. Sehingga rasio antara E theta dan EP disebut aksial rasio yang menentukan besar kecilnya elips gitu. Kalau E theta dan EP sama persis berarti dia lingkaran. Kalau E theta dan EP berbeda, berarti dia membentuk elips. Perbandingan E theta EP disebut aksial rasio. Seperti itu. Ya. Nah, ini beberapa karakteristik yang optimal ya untuk dalam kondisi mode aksial. Di sini pitch angle atau alpha tadi di set antara 12 derajat sampai 15 derajat. Kemudian jumlah lilitannya minimal 3 atau lebih besar dari 3, minimal 4 berarti, supaya sudah mulai kelihatan ini terbentuknya radiasi yang mode aksial. Jadi point to point gitu. Ini salah satu syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Ya. Kemudian ini untuk menghitung aksial rasionya dalam kondisi ini aksial rasionya 1. Artinya polarisasi yang dihasilkan oleh elip ini dalam kondisi memancarkan radiasi lingkaran ya. Polarisasinya lingkaran ini. Dalam kondisi alfa 12 derajat sampai 15 derajat, jumlah lilitan lebih dari 3, minimal berarti 4 gitu ya. Nah, kemudian syarat yang lain dipenuhi oleh ini. Tadi dipenuhi juga bahwa panjangnya belitan C itu di atas atau lebih besar daripada 3/4 lambda dan tidak melebihi 4/3 lambda. Nilai optimalnya 1 lambda gitu. Karena memang 1 lambda itu berada di rentang ini, di rentang besar 3/4, kecil 4/3. Jadi untuk panjang belitan C 1 lambda itu termasuk kategori optimal gitu ya, memenuhi keinginan yang diharapkan untuk tercapainya mode aksial untuk point to point. Gitu. Kemudian di sini nilai optimal untuk sudut pitch angle-nya, alpha-nya adalah 14 derajat. 14 derajat itu artinya dalam rentang ini, antara 12 sampai 15. Gitu. Ya. Baik, nah kemudian kalau diameter dari belitan itu diset di sepertiga lambda, ini kita bisa menghitung juga kaitannya dengan hubungannya dengan saluran transmisi. Nanti untuk menyambungkannya, kita harus tahu juga tahanan radiasi atau impedansi dari antena helix di sini. Nah, untuk kondisi-kondisi optimal seperti ini, kemudian diset supaya menghasilkan nilai optimal, maka diperoleh nilai tahanan impedansi atau resistansi dari antena. Ini rumusnya mendekati 140 kali C dibagi lambda, atau C dalam unit lambda. Ya. Kalau C-nya sepertiga, C-nya di-set di antara ini ya, 1 lambda gitu, maka rentangan dari nilai impedansi antena atau resistansi antena itu antara 100 sampai 200 ohm gitu. Nah, ini helix tidak apa-apa di-set di 100-200 ohm, walaupun antena saluran transmisi koaksialnya kan hanya ada 3 standar ya, 50 ohm, 60 ohm, sampai 75 ohm gitu. Nah, nanti itu biasa dalam rangkai antena helix itu disusun. Jadi antena helix yang punya impedansi antara 100 sampai 200 ohm itu nanti harus kalau disusun sangat mudah karena penyusunan biasanya kan kita menggunakan konsep paralel ya. Nah, dari 100-200 ohm itu kalau menggunakan konsep paralel kita akan dengan mudah menurunkan ke arah bawah itunya impedansinya untuk mengejar kesesuaian dengan transmisinya. Apakah ke 75 atau ke 60 ke 50. Nah, kalau antena helix dioperasikan secara tunggal misalnya berarti kan kita harus membuat matching impedance.
dari impedansi 100-200 ke impedansi yang sesuai dengan kabel transmisinya. Gitu. Ini ada beam width ya, untuk beam width 3 dB-nya. Rumusnya diketahui dalam buku referensi Krauss, itu 52 lambda kuadrat dibagi C kali akar NS. Itu kemudian beam width untuk node to node dari ujung ke ujung. Artinya ini beam width 3 dB itu kalau lobe utama itu maksimumnya di sumbu tengah, maka kita cari ketika sudutnya berapa 3 dB ini. Waktu kita menghitung rumus pendekatan direktivitas kan seperti itu. Direktivitas antena dihitung dari pendekatan kan kita melihat beam width 3 dB-nya kan. Ketika powernya turun setengahnya gitu. Ini saya menghitungnya begini, beam width-nya. 115 kali lambda pangkat 3/2 dibagi C kali akar N. Untuk beam width 0,0. Kalau beam width 3 dB-nya ini yang atasnya rumusnya. Nah, untuk lengkapnya silakan dicari di buku Krauss ya. Oke, ini rumusnya. Nah, ini aksial rasionya kalau kita lihat rumusnya 2 kali jumlah lilitan tambah 1 dibagi 2N. Artinya kalau tadi misalnya N-nya itu lebih besar atau sama dengan besar dari 3, 4, misalkan 2 kali 4 berarti 8 tambah 1, 9 dibagi 8. Jadi ini masih mendekati ke lingkaran. Ya. Semakin besar lilitan, ini akan semakin dekat ke angka 1 aksial rasionya. Jadi semakin banyak jumlah lilitannya, radiasinya akan lingkaran. Tapi kalau N-nya misalkan hanya 1 lilitan, berarti ini kalau kita lihat 2 kali 1 tambah 1, 3 dibagi 2. Nah, ini 1,5. Nah, 1,5 itu aksial 1,5 berarti perbandingan antara sumbu utama dengan sumbu minor di elipsnya itu 3/2, udah kelihatan jadi elipsnya. Jadi kalau hanya 1 lilitan atau kalau 2 lilitan misalkan 2 kali 2 4 tambah 1 5 dibagi 4. Nah, ini udah membentuk elips gitu. Tapi kalau N-nya semakin besar, ini mendekati lingkaran. Ya. Nah, dalam dB untuk menentukan aksial rasio dalam dB di sini kalau dilogkan ini kalau N-nya 7 itu selisih antara major axis sama minor axis-nya hanya 0,6 dB. Ya, kalau N-nya 12, malah N-nya 9 0,4 dB. N-nya 12 0,35 dB. Jadi memang semakin mengecil itu. Semakin mendekati ke 1 gitu aksial rasionya. Baik, nah ini keadaan ekstrim kalau alfa dibikin 90 derajat, artinya ini kita membuat antena linear ditarik artinya. Ditarik si heliknya ditarik ke atas sehingga kabelnya spiralnya menjadi kabel lurus gitu, menjadi antena linear. Kalau alfanya dibikin 0 berarti ini rapat, S-nya rapat gitu. Jadi antenanya menjadi antena loop bukan spiral lagi. Nah, tadi saya katakan seringkali helik disusun supaya gain keseluruhannya menjadi besar, menjadi naik. Gitu. Ya. Ini beberapa plus minusnya, keuntungan kerugiannya ya, dari sisi berbagai macam parameter antena untuk helix, diversitas, kemudian beam width, bandwidth, yang atas bandwidth, bandwidthnya lebar, murah aksial. Terus perencanaan tidak terlalu kritis, maksudnya tidak terlalu sensitif. Gitu. Tadi kan untuk mencapai optimal, panjangnya belitan bisa di-set antara 3/4 sampai 4/3 lambda. Artinya kita punya ruang gerak atau ruang degree of freedom untuk mengatur panjangnya antena tidak terlalu sensitif. Gitu. Beda dengan kalau ada suatu antena, misalnya kalau panjangnya berubah 0,1 lambda aja dia udah berubah. Nah itu berarti kan dia sensitif, kritis. Gitu. Nah, untuk helix itu tidak terlalu kritis. Artinya panjang belitan dibentang antara 3/4 sampai 4/3 lambda itu masih optimal gitu ya. Atau sudut pitch angle-nya yang alpha tadi di set 12 sampai 15 derajat masih bisa dikatakan optimal gitu. Nah, cuman di sini kalau untuk mode normal memang efisiensinya rendah. Efisiensi rendah itu gain antena helix biasanya di atas 10 dB kalau untuk mode aksial. Nah, dia punya lobe utama yang tajam. Tapi kalau dia di-set di mode normal kan kembali ke radiasi seperti radiasi dipol. Nah, tentu di sini rendah itunya direktivitasnya. Jadi kalau mode normal itu tidak begitu efisien karena kalau akan menghasilkan mode normal, orang biasanya jarang menggunakan helix. Ya udah aja antena dipol lebih murah, lebih sederhana. Gitu. Kemudian ini beam width yang ini ya, beam width-nya sempit. Oh, iya beam width-nya sempit kalau normal.
kemudian keuntungannya secara bentuk fisiknya lebih pendek gitu ya. Keuntungannya lebih pendek karena apa? Menghasilkan karakteristik yang bagus, tapi dibandingkan dengan dipol, dimensi fisiknya lebih kecil kalau heli. Karena apa? Karena antena yang panjang antenanya menjadi pendek akibat dari dibuat sebagai spiral gitu. Baik, itu yang helix ya. Nah, kemudian ini beberapa jenis antena yang lainnya lagi, antena V ya. Antena V itu biasa dipakai untuk frekuensi cukup rendah, di mana panjang gelombangnya antara 1 meter sampai 50 meter ya. Sini. Di lambda sama dengan kecepatan cahaya C dibagi F gitu. Nah, kalau frekuensinya 300 MHz, berarti 3 kali 10⁸ C dibagi 3 kali 10⁸ berarti 1 meter. Nah, ini biasa dipakai antena V. Antena V, nah ini gambarnya yang ini ya. Gambarnya yang ini. Nah, antena V itu karakteristik radiasinya seperti ini. Jadi kalau dibikin secara vertikal ininya, bukaannya antena V itu sama dengan dipol sebetulnya, cuman kita membukanya tidak sampai normal, tidak sampai vertikal gitu. Nah, sehingga kalau sampai vertikal kan ini menjadi dipol gitu. Nah, kalau dibikin sudut seperti ini, maka kita menyebutnya antena V. Nah, radiasinya seperti ini. Nah, karena dia dari masing-masing lengan ini punya 4 lobe ya, punya 4 lobe. Nah, ini bisa diatur supaya penjumlahan fasa antara lengan yang atas dengan lengan yang bawah bisa dijumlahkan dengan menjumlahkan salah satu orientasi dan membunuh atau meng-cancel orientasi yang lain gitu. Nah, dalam contoh gambar A ini kalau kita lihat ini dibuat supaya radiasi lengan atas dengan lengan bawah berjumlah secara horizontal, berarti yang ini sepasa yang radiasi horizontal. Nah, yang radiasi vertikalnya ini dibikin tidak sepasa, saling meng-cancel. Sehingga hasil totalnya kita bisa mendapatkan radiasi seperti ini. Ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita juga ingin membunuh lagi satu yang ke belakang, misalkan komunikasinya point to point kan tidak perlu yang ke belakangnya nggak perlu gitu. Nah, ini bisa dirancang dengan menggroundkan, membumikan ujung dari antena masing-masing lengan ini. Jadi ini lengan yang atas di grounded gitu ya, dibumikan, ditanahkan. Kemudian lengan yang bawah juga ditanahkan. Nah, kalau ditanahkan itu radiasi masing-masing lengan yang asalnya 4 lobe ini menjadi tinggal 2 lobe gini. Karena yang satunya dibuang atau dibunuh oleh grounding gitu, oleh pentanahan ini. Nah, kalau dua-duanya ditanahkan berarti kita punya dua radiasi berbentuk seperti ini. Nah, kalau ini yang vertikalnya juga sama dengan ini di atas ya untuk fasanya di saling meng-cancel untuk yang vertikal, maka jumlah dari kedua radiasi lengan atas yang di grounded dengan bawah yang di grounded, kita bisa menghasilkan penjumlahan dari dua radiasi yang ke arah kanan, yang ke arah tujuan kita kemana akan diarahkan radiasinya. Gitu. Sementara yang ke atas dan ke bawah dibikin saling meng-cancel sehingga hilang. Gitu. Kita mendapatkan ini. Gitu. Itu antena V yang biasa dipakai untuk keperluan antena point to point. Ya. Nah, ini kalau kita berikutnya lagi rombik ya. Rombik ini dari segi ketebalan kawatnya, kemudian panjangnya bukaan dari kawatnya. Nah, rombik itu antena V yang dibikin satu pasang atau dua buah antena yang dihubungkan. Jadi satu dari kiri, satu dari kanan kita sambungkan di tengah ini ya. Yang sebelah kiri berarti yang ini, yang sebelah kanan yang ini, tapi yang sebelah kanan kan dihubung singkat. Nah ini, jadi ini menjadi rombik namanya disebutnya. Jadi dua antena V yang digabungkan, yang salah satunya di short circuit di ujungnya, ini menjadi antena rombik. Nah, antena rombik itu radiasinya dari masing-masing lengan seperti ini. Lengan yang sebelah kiri 2 kan sama dengan yang ini V ya. Nah, yang ini kan kalau di grounded ini dikatakan sama dengan radiasi di grounded karena kalau
dihubung singkat yang sebelah kanan kan berarti ini ada aspek grounded juga di sini gitu. Nah, kemudian dari yang kanan juga kita menghasilkan ini. Nah, ini kalau dijumlahkan dari 2 buah V atau menjumlahkan 4 buah lengan, nah ini radiasi yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat, dijumlahkan sedemikian sehingga akan menghasilkan satu radiasi tunggal seperti ini, yang sebelah kanan ini. Ya. Jadi untuk panjangnya di set berapa panjang gelombang, kemudian sudut bengkokannya berapa derajat, misalkan ini kan. Nah, ini bisa diatur supaya bisa menghasilkan radiasi seperti ini. Ini biasa dipakai untuk komunikasi ionosfer atau troposfer ya, yang menjangkau suatu jarak yang jauh dengan harapan nanti sinyal yang dikirimkan dengan sudut elevasi tertentu, misalkan alpha ini, dia di tempat yang jauh akan menjangkau suatu lapisan troposfer atau ionosfer yang akan dipantulkan lagi ke bawah, ke muka bumi. Jadi komunikasi terestrial yang menggunakan yang memanfaatkan keberadaan dari lapisan troposfer pada ketinggian belasan kilometer atau ionosfer pada ketinggian antara 40 km sampai 400 km. Itu biasa dimanfaatkan untuk komunikasi jarak jauh. Nah, antena yang dipakai ya diantaranya menggunakan antena rombik seperti ini. Mumpung sekarang masih babnya mengenai antena, ya kita pahami juga bahwa antena-antena seperti ini biasa dipakai untuk komunikasi propagasi jarak jauh. Nanti di bab propagasi kita akan lebih fokus kepada karakteristik propagasinya. Ini diantaranya ini antenanya yang dipakai antena seperti ini. Baik. Ya ini untuk antena rombik. Nah, kemudian multiple rombik bisa disusun juga ini. Jadi bentuknya tuh bisa, kalau ini satu rombik kan. Nah, kalau banyak rombik itu berarti ditumpuk gitu. Nah, tumpukan rombik bisa seperti ini. Ya. Bisa seperti yang kiri ini, kemudian yang kanan ini. Ini semuanya di grounded supaya apa? Supaya radiasinya ya seperti, kalau nggak di grounded kan antenanya akan menjadi ini. Antena V seperti ini. Nah, kalau di grounded akan menjadi ini. Ya, antena V-nya. Nah, V yang double, yang kiri kanan akan menjadi rombik. Nah, yang disusun berarti akan menghasilkan seperti ini. Ini untuk menghitung medan E dan sebagainya, saya kira ada di buku Krauss penurunannya. Kita ambil hasilnya saja. Berikutnya dipul lipat. Nah, ini konsep dipul lipat itu Yagi ya. Jadi antena Yagi yang dipakai dalam TV itu menggunakan konsep antena dipul lipat. Sebentar, saya sambungkan dulu baterai laptop saya. Ya, antena dipul lipat itu tujuannya untuk memendekkan dimensi sekaligus merubah impedansi. Ya. Jadi kalau antena helix tadi kan dipendekkan dengan cara dibikin spiral, ya. Impedansinya untuk helix itu antara 100 sampai 200 ohm. Nah, sekarang antena dipol sering dibuat oleh orang untuk memendekkan dimensi dan juga akan berubah impedansinya. Nah, ini kalau dipul lipat 2 berarti panjangnya menjadi setengahnya. Kalau kita butuh dipul misalnya panjangnya lambda, maka agar lebih pendek dimensinya, maka antena lambda bisa menempati ruang sebesar lambda per 2 gitu. Demikian juga kalau kita misalkan bekerja pada lambda per 2 antenanya, dengan dilipat 2 seperti ini, maka dimensi keseluruhan antena menjadi lambda per 4 gitu. Nah, ini kan kalau lipat 2 itu memendekkan antena menjadi setengahnya gitu. Kalau lipat 3 berarti menjadi sepertiganya, lipat 4 menjadi seperempatnya gitu. Nah, tapi dengan analisis untuk dampaknya ke impedansi, ini kita bisa menggunakan formula di sini ya. Hasilnya saya tunjukkan bahwa impedansi dari antena dipul itu, antena dipul lipat itu adalah akan bertambah tinggi
Jadi kita memendekkan dimensi akan berakibat kepada menaikkan impedansi antena. Menaikkannya adalah jumlah lipatan kuadrat dikalikan dengan impedansi dengan impedansi antena itu. Jadi kalau antena di pool lambda per 2 misalnya impedansinya kan 73 ohm gitu ya. Di pool setengah lambda itu 73 ohm. Kalau kita lipat 2 sehingga panjang antena menjadi 1/4 lambda, maka impedansinya menjadi 2 kuadrat kali 73 gitu. Ya, jadi 4 kali 73 menjadi sekitar 280. Jadi kalau kita anggap saja 70 ohm gitu ya. Nah, di pool lipat 2 itu menjadi 2 kuadrat kali 70, jadi 280. Kalau di pool lipat 3 misalnya, di pool setengah lambda dilipat 3, jadi 1/3 lambda panjangnya misalnya. Maka 3 kuadrat kali 70, atau 9 kali 70 gitu. Nah, ini terkait dengan kenapa bisa begini. Kalau kita akan menyusun, itu karena kita banyak mengambil keuntungan dari proses paralel dari impedansi, maka merubah impedansi antena ke arah yang lebih besar itu tidak masalah gitu, menguntungkan sebetulnya. Ya, karena apa? Kita menyusun antena dari impedansi yang lebih tinggi itu dengan konsep-konsep membuat konfigurasi paralel kan menurunkan. Jadi paralel itu akan menurunkan impedansi antena. Jadi nggak apa-apa. Tapi sebaliknya sulit gitu ya. Kalau kita membuat impedansi antena malah lebih kecil, nah akan disesuaikan dengan kabel transmisi yang lebih besar impedansinya, itu sulit. Karena apa? Ya konsep-konsep yang dipakai paralel tidak bisa gitu. Paralel akan mengecilkan antena gitu ya. Jadi nggak masalah kalau kita membuat impedansi antena membesar, nanti dalam konsep susunan menghubung-hubungannya dengan konsep paralel. Ya, ini gambar-gambarnya untuk antena yang di pool lipat 2 untuk lambda per 2 panjang totalnya lipat 3, kemudian 3/4 lambda. Nah, hubungannya dengan bentuk distribusi arusnya sesuai dengan panjang gelombangnya seperti ini. Nah, kemudian untuk melihat dari efek impedansinya ya ini kalau lambda per 2 dilipatkan berapa nih jadi 900 ohm kan berarti 9 kali 70 ini ini kalau lambda per 2 dari antena gini menjadi berapa nih panjangnya nih. Jadi di sini antenanya impedansinya menjadi 900 ohm ini. Jadi kalau antena di pool setengah lambda itu 70 ohm misalnya supaya jadi 900 ohm kan berarti sekitar 12 kali ya. Nah, ini berarti akar 12 nih pelipatannya. Boleh melipat, bukan kelipatan bilangan bulat, boleh. Jadi panjangnya lipatan tidak harus selalu kelipatan bulat. Boleh 3/4 juga boleh. Gitu. Atau 3/8 juga boleh. Gitu. Nah, ininya impedansi yang terjadi akibat lipatan mengikuti dari jumlah faktor lipatannya berapa. Gitu. Kemudian ini untuk salah satu teknik untuk mengejar impedansi. Di sini di pool itu bisa dimodifikasi. Kalau kemarin waktu tes yang keempat kemarin kan kita memindahkan titik sambung ya. Titik sambung antena yang di tengah itu kita supaya mengejar impedansi yang sesuai dengan kabel transmisi, kalau hanya sedikit dan ke arah membesar, kita bisa geser satuannya ke arah luar gitu, bukan di pusatnya. Nah, ini ada juga teknik untuk mengubah impedansi. Ya, selain dari kita menggeser titik ini, kalau masih kurang bisa dengan memotong gitu. Nah, tapi memotongnya di sini harus betul-betul mempunyai akurasi yang tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita akan mengejar 600 ohm gitu ya. Nah, kita contoh yang digambarkan di sini itu membuat titik 1 bergeser sekitar 0,12 lambda ini disertai dengan memotong ujungnya gitu. Ujung antena setengah lambda itu dipotong di sini misalkan 0,02 lambda gitu. Dipotong sehingga panjang totalnya hanya tinggal 0,48 lambda. Nah, ini cara-cara seperti ini tentu bisa dihasilkan dari hasil eksperimen ya. Maka impedansi antena akan berubah seperti ini. Ya, kalau di tengahnya kan antena setengah lambda kan 73 ohm. Nah, kalau kita akan menyambungkan antena setengah lambda 73 ohm kepada saluran transmisi ini, kenapa 600 ohm? Ada saluran transmisi yang sepasang kawat dulu, zamannya TV berwarna ya, zamannya TV hitam putih.
Ini sambungan ke TV itu kabelnya sepasang kawat gitu, 600 ohm gitu. Nah, untuk menyambungkan antara dipol ke kawat tersebut supaya langsung match, supaya langsung sesuai impedansinya ke 600, bisa dilakukan dengan cara ini. Titik catunya digeser ke bentangannya di 0,12 lambda, berarti geser 0,06 lambda ke sini gitu ya. Kemudian ini ujung antenanya dipotong sekitar 0,02 lambda kiri kanan. Nah, dengan kondisi begini maka dipu yang asalnya 73 ohm bisa menjadi 600 ohm sehingga bisa langsung disambungkan kepada kabel transmisi yang impedansinya 600 ohm. Gitu. Baik, berikutnya ini antena quad ya. Antena quad. Saya harus lewat dulu karena ada bahan UTS yang akan digunakan untuk UTS besok ya. Jadi antena ground plan saya kira ini hanya seperti lampu duduk di kamar-kamar tidur gitu ya, itu ada ground plan-nya. Saya akan langsung loncat ke ini, ke antena reflektor pengaruh tanah. Nah ini. Nah jadi kalau kita punya, nantinya kan begini, nantinya kita akan dipakai pada ini, pada tanah ini. Jadi kalau antena diletakkan di atas tanah sejauh S, ini kita bisa menggunakan konsep terjadinya antena bayangan pada jarak S di bawah tanah, sehingga total jarak dari antena ke bayangannya 2S. Nah, ini konsep yang dipakai, biasanya kita menggunakan ini. Ya. Jadi kalau kita ground plane-nya dipasang vertikal, nah antenanya misalkan dipasang juga vertikal juga, di pole misalnya, maka impedansinya kan angka 8 kan? Angka 8 yang normal kepada orientasi antena. Sini satu, ke belakang satu. Nah, antena yang ke belakang ini karena ini pantulan, dibalikin lagi ke depan gitu. Jadi konsep antena reflektor itu gini. Jadi ini ada suatu reflektor ya, bidang pantul atau ground plane sempurna. Saya jelaskan dari kondisi yang dipasang secara sengaja gitu. Kita membuat tabir, membuat dinding dari konduktor, kemudian kita taruh antenanya di sini ya. Antenanya pada jarak lambda per 4 misalnya, atau lambda per 8, atau lambda per 16 ini antena di sini. Nah, maka ini dengan konsep bayangan, nah radiasi dari antena ini yang angka 8 tadi kalau dipul ya. Nah, angka 8 itu berarti separuh angka 8 yang harusnya ke sebelah kiri dipantulkan oleh pemantul ini gitu. Sehingga hasil pantulannya akan berinteraksi dengan angka 8 separuh yang ke arah kanan menjadi begini, lebih tajam gitu. Ya, semakin dekat lagi, semakin tajam lagi gitu. Jadi kalau dilihat ini kepotong sedikit dalam diktat mungkin lebih jelas ya. Jadi kalau kita taruh antena lambda per 4 di sini, maka angka 8 yang dihasilkannya akan menjadi lingkaran saja. Karena apa? Angka 8 yang sebelah kirinya akan dipantulkan oleh pemantul ini. Berjumlah dengan separuh angka 8 yang ke kanan. Semakin kita dekatkan antenanya, didekatkan ke pemantulnya ke sini, lambda per 8, lambda per 16, ini akan semakin melonjong gitu. Ya, menjumlah gitu. Nah, cuman nanti itu gini bisa, ini hasil penjumlahannya itu tergantung pasanya, dan tergantung juga impedansi di sini akan menggeser lonjongan ini kan kalau bulat sih kemanapun sama ya. Tapi kalau sudah mulai melonjong seperti ini, nah lonjongannya itu bisa belok gitu, bisa lurus, bisa juga belok gitu. Nah ini diterapkan di sini hasil dari analisis pantulan dari bidang datar ini. Kalau kita implementasikan dalam aplikasi, contoh begini, ini antenanya di atas tanah. Nah, tanah itu kalau dimodelkan sebagai bentuk pantulan sempurna, ground plane, ini jaraknya S, apakah setengah lambda atau seperempat lambda, ya. Nah, kita bisa menghasilkan gain dari medan, atau direktivitas, ya direktivitas ke gain kan tinggal pakai efisiensi, ya. Nah, gainnya itu, ini efisiensinya ini, 2 dikalikan dengan ini R11 itu impedansi dipolnya sendiri, antenanya. Kemudian RL itu tahanan loss, ya rugi-rugi. Kemudian R12 itu impedansi mutual antara antena dengan bayangannya gitu. Jadi ini kalau kita punya antena 73 ohm misalnya itunya, impedansi sendirinya. Nah, pada jarak 2S berapa nih? Ini kan paralel nih. Harus dilihat juga berapa impedansi mutual antara antena dengan antena bayangannya yang berjarak 2S, bukan pada S. Karena antena ke bidang pantulnya S, dari bidang pantul ke bayangannya S, jadi ini jaraknya 2S. Jadi kita bisa menggunakan konsep mutual impedance
untuk dua buah antena yang identik, antena yang setara dengan jarak 2S. Cari itu impedansi ini R12-nya berapa gitu. Ya, seperti kemarin ditanyakan waktu kuliah sebelum tes 4 kan, ada yang menanyakan malah antena sendiri bagaimana caranya yang dapat dilihat langsung di tabel di buku Kraus kan antena gandeng kan. Antena gandeng ini berarti ini antena gandeng yang paralel, yang side by side. Kalau di horizontalkan. Kalau divertikalkan antenanya, misalnya ini berarti antena gandeng yang kolinier, ya. Kalau antena benernya, antena realnya divertikalkan, bayangannya juga vertikal, berarti ini kan dua buah antena yang berdampingan secara kolinier. Tapi kalau antena dipunya horizontal, mendatar, bayangannya juga berarti mendatar, ini berarti impedansi yang dihitung, impedansi mutual dalam kondisi side by side. Gitu. Nah, betul. Nah, rumusnya ini. Nah, pembelokan dari sudut lobe yang sudah berubah bentuk menjadi separuh angka 8 yang lebih tajam, ini diatur dengan kondisi ini. Ada sinus dari jarak S dalam bentuk radian, kosinus pi gitu. Nah, sudut pi itu di sini adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu utama yang tegak lurus kepada bidang pantul ya. Ini bidang pantulnya vertikal. Berarti sumbu utama pi sama dengan nolnya itu ini. Sumbu yang normal kepada bidang pantul. Pi sama ini yang ada panahnya sudut pi itu. Nah, sudut pi itu diatur oleh ini. Jadi kalau kita jaraknya misalkan biasanya SR itu kan ini, SR itu 2pi dibagi lambda kali S. S adalah jarak antena dengan bidang pantulnya, yaitu ini yang lambda per 4 atau lambda per 8 itu S-nya ini gitu. Nah, jadi kalau kita udah tahu S-nya, S dikalikan dengan 2pi per lambda atau beta menjadi SR. Nah, SR cos pi diambil sinusnya, ini yang mengatur sudutnya gitu. Jadi kalau misalnya ingin lurus, berarti sinus sudut ini harus supaya ini gainnya maksimum. Angka gain ini supaya maksimum berarti sinus ini dalam tanah mutlak ini kan harus 1 kan ya, supaya ini maksimum. Karena nilai sinus berapapun kan maksimumnya 1 gitu. Minimumnya kan 0 gitu. Nah, supaya ini gainnya maksimum ke arah yang dikehendaki, maka ini sinus sesuatu SR cosinus pi harus menghasilkan sudut yang menghasilkan angka 1. Artinya apa? SR cos pi harus pi per 2 gitu. Jadi kalau SR dikalikan dengan cos pi per 2, berarti sinus pi per 2 kan 1 gitu. Maksimum gainnya. Nah, pi per 2 disetarakan dengan SR cos pi. Kalau SR-nya tahu, misalkan 2pi kali S-nya berapa lambda? Misalkan 1/4 lambda gitu. Berarti kalau S-nya 1/4 lambda, berarti ini ada angka 1/4 kali 2pi, berarti setengah pi kan? Nah, setengah pi berarti ini. Sinus setengah pi berapa? Nah, kemana dia maksimumnya? Jadi ini bisa dibelokkan. Sehingga nanti sudut yang diindikasikan oleh lobe utama ini, akan bisa kita atur kemana kita mengarahnya. Nah, cuman kalau ini diputar supaya jadi tanah ya, dinding vertikal reflektor ini menjadi tanah, berarti sudut pi dihitung dari sudut vertikal. Jadi kalau dalam konteks ini, sudut pi itu dihitung dari vertikalnya ini gitu. Jadi kalau kita menaruh antena misalnya pada jarak S 1/4 lambda di sini, kita ingin mengatur misalnya arah lobe utamanya membentuk sudut elevasi 30 derajat ke sini gitu ya. 30 derajat ke sini supaya misalnya untuk menjangkau suatu lapisan ionosfer pada jarak tertentu, misalkan komunikasinya 1000 km, ketinggian pemantul troposfer atau ionosfernya misalkan 10 km, kita kan tahu sudut apanya kan. Sudut alfa itu elevasi yang dibentuk oleh garis horizontal dengan mendongaknya radiasi antena gitu, apa gitu. Nah, di situ berarti kalau kita tahu alfa 30 derajat, berarti pi-nya berapa? Pi-nya berarti 60 gitu. Komplement 90 terhadap alfa gitu. Ya. Jadi kalau kita ingin contoh aplikasinya misalkan saya letakkan antena di Bandung di sini gitu. Saya akan arahkan antena itu mendapatkan pantulan ionosfer supaya jatuhnya di Jayapura misalnya. Nah, dari Bandung ke Jayapura, kita tahu lapisan troposfer misalnya di atas Makassar, katakanlah ketinggiannya 200 km. Kita bisa menghitung sudutnya. Sudut elevasi alfa mendongaknya antena dari horizontal ke arah atas, misalkan 30 derajat gitu.
supaya dipantulkan di Makassar pada ketinggian 200 km ionosfer, jatuh di Jayapura, misalnya begitu. Nah, maka dengan tahunya alfa 30 derajat, kita tahu sudut pi di sini 60. Nah, kalau sudut pi 60, berarti cos pi-nya berapa di sini? Cos 60 kan? Cos 60 itu berarti setengah akar 3. Setengah akar 3 kali SR harus menghasilkan maksimumnya sinnya pi per 2. Jadi cos pi-nya tadi setengah akar 3, cos 60 dikalikan dengan SR, SR itu 2pi dikalikan dengan S dibagi lambda, harus menghasilkan sudut pi per 2 supaya ini maksimum gitu gainnya. Gain maksimum itu artinya kita mengambil sumbu utama dari lobo ini gitu. Dari lobo yang dihasilkan dari reflektor itu. Itu ya. Jadi penting sekali konsep ini, mungkin nanti akan saya tolong dipahami dengan baik ya, supaya dalam salah satu soal UTS sudah mencakup sampai ke sini minimal, sampai kepada bagaimana efek dari permukaan bumi yang akan meningkatkan gain dari antena dan juga akan bisa mengatur arah elevasi atau arah radiasi utamanya membentuk sudut berapa dari horizontal. Suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Silakan ditanyakan dulu karena waktunya udah habis. Ini penting karena ada salah satu soal yang harus dikerjakan dalam UTS menyangkut ini. Jadi ini gain untuk Medan ya. Kalau gain untuk daya nanti berarti kan kuadrat dari Medan kan. Ini G subscript-nya F itu field gitu, Medan gitu. Yang pertama itu. Ini nilai yang akan menghasilkan nilai gain absolutnya kalau suku yang ada dalam tanda mutlak ini, yaitu sinus SR cos pi, dibikin nilainya 1 maksimum gitu. Nah, yang kedua, gain dari medan ini, dari antena ini relatif terhadap dipol. Relatif terhadap dipol itu karena dipol lambda per 2 punya gain 1,64 atau dalam desibel 2,14 dB. Berarti gain ini kalau terhadap isotropis harus ditambah dengan gain dipol relatif kepada isotropis gitu. Jadi angka kuantitas ini 2 dikalikan dengan akar R11 tambah RL dibagi R11 tambah RL kurang R12 dikalikan dengan ini, kalau gain maksimumnya berarti kan pada sudut pi tertentu yang maksimum kan. Nah, ini kuantitas ini kemudian kita kuadratkan, ya, dikuadratkan supaya mendapatkan gain dari daya ya. Kemudian kalau ngitungnya mau ke isotropi dBi gitu, maka harus ditambahkan 2,14 dB karena ini relatif kepada dipol ini gitu ya. Gain medan atau kuadrat dari gain medan ini dihitungnya kepada dipol. Kalau kepada isotropis tambahkan gain dipol kepada isotropis yaitu 2,14 dB. So ya. Oke, saya kira nah ini gambarannya seperti ini. Kalau kita membuat gain medan untuk jaraknya nih S dibagi lambda itu berarti jarak S sebagai fungsi lambda. Tadi kan 0,1 lambda, 0,2 lambda, 0,3 lambda. Nah, ternyata ini pun juga ketika S-nya setengah lambda, gain-nya hilang. Gitu. 0 gain-nya. Kenapa? Karena nanti itu ketika kita ini SR-nya 2 pi per lambda, S-nya setengah lambda, berarti 2 pi dibagi lambda kali setengah lambda kan? 2 pi dibagi lambda kali setengah lambda itu menghasilkan berapa lambda dikalikan dengan cos pi, dia akan menghasilkan nilai gain yang 0 gitu di sini. Artinya dia tidak memancarkan ke arah itu ketika jaraknya setengah lambda. Tapi kalau jaraknya misalkan 0,01, 0,02, 0,1, 0,2 sampai 0,3 dia nggak akan 0. Dia masih punya gain di atas 1 gitu. Maksimumnya kan 2 ini. 2, sekian, 2,14 lah. Gitu. Ya. Baik, Siana, itu yang penting pantulan. Jadi konsep pantulan ini reflektor diimplementasikan dalam konsep letaknya antena dari permukaan tanah. Jadi hati-hati kalau kita kalau jauh ya kalau udah jauh nanti kan fungsi ini kan akan asimtot kan. Kalau sudah misalkan beberapa lambda ini akan kembali ke bawah lagi, kembali ke bawah semakin jauh ya semakin mendekati 0 gainnya. Artinya apa? Artinya kalau untuk yang jaraknya jauh sekali ya kita mengabaikan ini. Tinggal gain antenanya aja berapa gitu. Tapi kalau antenanya dekat ke tanah ya, yaitu dekat ke tanah itu artinya kurang dari setengah lambda, apakah 0,4, 0,3, 0,2, harus diperhatikan efek ini, efek pantulan dari permukaan tanah ini, yang dampaknya seperti ini.
Ya, saya kira mungkin itu yang kuliah hari ini. Hari Jumat kita masuk ke UTS dan salah satu soalnya harus mencakup materi yang dikuliahkan hari ini. Ada pertanyaan, silakan. Bapak mau tanya, Pak. Ya. Untuk materi bab 3 ini, teman-teman ngecek di MS Team katanya belum ada. Oh, Boleh? belum masuk. Iya, Iya, iya. belum Baik, masuk. saya akan upload aja bab 3 seluruhnya ya. Tapi kalau pada punya diktat kan bisa aja jadi diktat. Tapi kalau yang belum punya diktat nggak apa-apa. Saya akan upload lagi nanti di MS Team ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Masih ada pertanyaan? Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan, jadi nanti hari Jumat jam 9 kita UTS ya. Bahannya sampai kuliah hari ini. Bahannya sampai bab 3 akan saya upload di MS Team. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Pak.